termasuk dalam A. Konsep dasar layanan konseling. Layanan konseling adalah proses profesional yang melibatkan interaksi bantuan antara seorang konselor, tenaga ahli terlatih, dan seorang konseli individu yang membutuhkan bantuan. Konseling berlandasan pada prinsip-prinsip berikut. 1. Proses bantuan. 1. Fokus pada individu. 3. Pengembangan potensi. B. Landasan layanan konseling. Yang pertama ada landasan historis, yang kedua ada landasan sosial budaya, yang ketiga itu ada landasan legal, dan yang terakhir itu ada landasan etik. Prinsip-prinsip etika utama meliputi yang pertama itu ada prinsip kerahasiaan, yang kedua ada prinsip kewenangan, dan yang ketiga itu ada prinsip tanggung jawab, dan yang terakhir adalah prinsip tidak melakukan HAM. Selanjutnya saya akan membacakan urgensi layanan konseling. Layanan konseling bukan lagi sekedar pilihan, melainkan sebuah kebutuhan yang sangat mendesak di era modern. Kompleksitas kehidupan, tekanan sosial, dan tantangan yang terus berubah menjadikan konseling sebagai alat esensial untuk menjaga kesejahteraan individu dan masyarakat. Ada beberapa alasan utama yang menjadikan layanan ini memiliki urgensi yang tinggi. Yang pertama, kompleksitas kehidupan yang meningkat. Dunia saat ini bergerak dengan sangat cepat. Perkembangan teknologi, dinamika sosial yang berubah, dan tuntutan karir yang semakin tinggi menciptakan beban psikologis yang signifikan. Seringkali individu dihadapkan pada masalah yang tidak mereka pecahkan hanya dengan mengendalikan pengalaman pribadi atau nasihat dari orang terdekat. Yang kedua, tantangan kesehatan mental yang kian nyata. Isu kesehatan mental seperti kecemasan, depresi, stres, dan kelelahan mental telah menciptakan epidemis global. Stigma terhadap masalah kesehatan mental mulai berkurang, membuat lebih banyak orang sadar akan pentingnya mencari bantuan yang profesional. Yang ketiga, pengembangan potensi diri yang optimal. Urgensi konseling tidak hanya terbatas pada penanganan masalah. Layanan ini juga memiliki peran krusial dalam membantu individu memaksimalkan potensi akademis, karir, dan pribadinya di dunia yang kompetitif. Individu seringkali merasa bingung dalam menentukan jalur karir atau mengembangkan keterampilan yang relevan. Keempat, pencegahan masalah yang lebih serius di masa depan. Pendekatan proaktif dalam konseling berfokus pada pencegahan dengan membekali individu dengan keterampilan hidup yang esensial, seperti keterampilan komunikasi, manajemen emosi, dan resolusi konflik. Konseling membantu mereka menghadapi tantangan di masa depan dengan lebih tangguh. Selanjutnya, fungsi layanan konseling. Layanan konseling bukan hanya tentang menyelesaikan masalah, tetapi juga tentang membantu individu berkembang secara holistik. Berbagai fungsi konseling ini bekerja sama untuk memastikan bahwa konseli tidak hanya terbebas dari masalah, tetapi juga menjadi pribadi yang lebih kuat, mandiri, dan menghadapi tantangan di masa depan. Selanjutnya, fungsi pengentasan. Ketika konseli datang dengan masalah yang sudah ada, fungsi pengentasan bertujuan untuk membantu mereka menyelesaikan masalah tersebut secara efektif. Konselor akan bekerja sama dengan konseli untuk mengidentifikasi akar masalah, mengeksplorasi berbagai opsi solusi, dan merencanakan langkah-langkah konkret untuk mengatasinya. Kemudian ada fungsi pengembangan. Konseling dengan fungsi ini membantu konseli mengidentifikasi dan mengembangkan bakat, minat, dan kemampuan belum sepenuhnya teraktualisasi. Fungsi layanan konseling. Layanan konseling bukan hanya tentang menyelesaikan masalah, tetapi juga tentang membantu individu berkembang secara holistik. Berbagai fungsi konseling ini bekerja sama untuk memastikan bahwa konseli tidak hanya terbebas dari masalah, tetapi juga menjadi pribadi yang lebih kuat, mandiri, dan mampu menghadapi tantangan di masa depan. Berikut adalah penjelasan lengkap dari setiap fungsi tersebut. Fungsi pemahaman.
Fungsi pemahaman merupakan fondasi dari seluruh proses konseling. Ini adalah tahap di mana konselor dibantu untuk menyelami dan memahami diri sendiri secara mendalam. Konselor memfasilitasi konseling untuk mengenali dan mengeksplorasi potensi, bakat, minat, kelebihan, serta kelemahan yang mereka miliki. Lebih dari itu, fungsi ini mencakup pemahaman tentang lingkungan sekitar seperti keluarga, teman, atau lingkungan kerja, dan bagaimana interaksi dengan lingkungan tersebut memengaruhi perilaku dan perasaan konseli. Fungsi pencegahan memiliki sifat proaktif, artinya konseling tidak menunggu masalah muncul untuk bertindak. Sebaliknya, konselor bekerja untuk mencegah potensi masalah sebelum masalah itu terjadi. Hal ini dilakukan dengan membekali konseli dengan berbagai pengetahuan keterampilan yang relevan. Contohnya adalah pemberian materi tentang manajemen stres, keterampilan pengambilan keputusan, atau cara berkomunikasi yang efektif, yang semuanya dirancang untuk mencegah masalah di kemudian hari. Fungsi pengetasan. Ini adalah fungsi yang paling sering dikaitkan dengan konseling ketika konseli datang dengan masalah yang sudah ada. Fungsi pengetasan bertujuan untuk membantu mereka menyelesaikan masalah tersebut secara efektif. Konselor akan bekerja sama dengan konselor untuk mengidentifikasi akar masalah, mengeksplorasi berbagai opsi solusi, dan merancang langkah-langkah konkret untuk mengatasinya. Fokus utamanya adalah membantu konselor untuk keluar dari situasi yang tidak nyaman atau merugikan. Fungsi pengembangan. Berbeda dengan pengetasan yang berorientasi pada masalah, fungsi pengembangan lebih berfokus pada mengoptimalkan potensi diri. Konseling dengan fungsi ini membantu konselor mengidentifikasi dengan mengembangkan bakat, minat, dan kemampuan yang belum sepenuhnya teraktualisasi. Tujuannya adalah untuk mendorong konselor agar mencapai versi terbaik dari diri mereka, baik dalam aspek akademis, karir, maupun personal. Fungsi pemeliharaan. Fungsi pemeliharaan berupaya mempertahankan kondisi positif yang telah dicapai konselor selama proses konseling. Setelah berhasil mengatasi masalah, atas pengembangan diri konselor membantu konselor untuk menjaga kemajuan tersebut. Ini penting untuk mencegah konselor kembali ke pola pikir atau perilaku lama yang bisa menimbulkan masalah serupa di masa depan. Fungsi penyesuaian. Fungsi penyesuaian sangat penting ketika konselor menghadapi perubahan signifikan dalam hidupnya, seperti pindah sekolah, pergantian pekerjaan, atau beradaptasi dengan lingkungan sosial baru. Konselor mampu konseling untuk mengadaptasi diri mereka dengan perubahan tersebut secara efektif agar mereka merasa nyaman dan tidak tertekan. 5. Fungsi pemeliharaan. Ini penting untuk mencegah konseli kembali ke pola pikir atau perilaku yang bisa menimbulkan masalah serupa di masa depan. Kesimpulan dari materi ini adalah layanan konseling adalah proses profesional yang melibatkan interaksi bantuan antara seseorang konselor atau tenaga ahli terlatih dan seseorang konseli atau individu yang membutuhkan bantuan. Layanan konseling ini bukan lagi sekedar pilihan, melainkan sebuah kebutuhan yang sangat mendesak di era modern, berfungsi sebagai alat esensial untuk menjaga kesejahteraan individu dan masyarakat di tengah kompleksitas